Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Wajah Fazen suram, dan suaranya serak. Saya sangat bingung. Masalah Ningxiu menjadi anak terlantar begitu tersembunyi, bagaimana Anda tahu? Sui tersenyum, dia bisa melihat bahwa Fazen sangat tidak mau. Memang, bahkan dia telah ditipu sebelumnya dan tidak menyadari bahwa Ningxiu digunakan sebagai pion. Jika leluhur iblis Lohu tidak mengambil inisiatif untuk membicarakan masalah ini, dia tidak akan dapat mengambil tindakan sebelumnya untuk membunuh Kuil Yunji hari ini. Sayang sekali Sui tidak akan pernah membicarakan kebenaran ini. Dia tidak akan pernah mengkhianati leluhur iblis Lohu. Kebenaran ini tidak penting lagi. Seperti yang saya katakan sebelum perang, Anda akan kalah hari ini. Anda harus mengumumkannya di puja esoterik ini. Sui berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda Kuil Yunji yang mundur ke Gunung Roh Surgawi Barat dan kemudian mengumumkan masalah ini, Anda tidak akan menderita bencana hari ini. Ekspresi Fazen mendung dan tidak pasti. Di kejauhan, jeritan melengking berangsur-angsur menghilang. Murid-murid Kuil Yunji yang melarikan diri hampir semuanya mati. Murid-murid yang tidak melarikan diri juga ketakutan dan menyusut, tidak berani bertindak gegabah lagi. Hal yang sama berlaku untuk para tamu yang datang untuk menonton upacara tersebut. Kamu pikir kami tidak mau? Fazen menghela nafas, dalam rencana awal kami berencana pergi ke Gunung Lingshan di surga barat sebelum mengumumkan masalah ini, tapi... Dia menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tampilan pengunduran diri total. Jantung Sui berdetak kencang, dan dia berkata, Buddha Dengdeng memintamu melakukan ini. Fazen tidak mengakuinya, tapi dia juga tidak menyangkalnya. Dia tampak kuyu, menatap Sui, dan berkata, Ningxiu, itu hanya langkah gelap, bahkan jika Kuil Yunji kita kalah hari ini, di masa depan akan ada banyak bencana yang tidak dapat kamu bayangkan. Sui mengangkat alisnya dan berkata, bagaimana kamu bisa melihatnya? Fazen tertawa dan berkata saat kamu mati, kamu akan mengerti. Suara itu masih bergema. Sosoknya tiba-tiba terbakar, meledak dengan cahaya tak terbatas, dan bergegas menuju Sui. Kecepatannya sangat cepat hingga mengejutkan dunia. Ini terbakar sepanjang jalan, dan dia ingin mati bersama Sui. Sayang sekali Sui sudah lama berjaga-jaga, hampir saat dia bergerak, dia pindah ke langit dan menghindarinya jauh-jauh. Ledakan. Diiringi dentuman yang menghancurkan bumi, sosok Fazen meledak dan benar-benar terbakar menjadi abu. Pada saat yang sama, terdengar desahan bergema antara langit dan bumi darinya. Penuh dendam dan penyesalan. Kepala sekolah Kuil Yunji yang bermartabat memilih untuk meledakkan dirinya di saat-saat terakhir, dan mati dengan kebencian. Adegan ini mengejutkan penonton. Satu-satunya murid yang tersisa di Kuil Yunji semuanya menunjukkan ekspresi putus asa. Sui tidak merasakan apa-apa. Dia melirik ke kejauhan, semuanya, kamu bisa mulai menyelesaikan. Nyonya Mei, dengan wajah lembut berkata sambil tersenyum saya ingin mengikuti perintah Tuan Fuyu. Saat dia mengatakan itu, dia dan dewa serta kejahatan lainnya telah menyapu aura pembunuh dan pergi ke Kuil Yunji. Jeritan terdengar lagi. Darah memenuhi udara. Di bawah langit, Sui mengeluarkan kendi dan menyesapnya, lalu berdiri di sana untuk dirinya sendiri, dan mulai melihat sabar kebencian surgawi. Pisau ini memang sangat ganas, meski ditekan, ia masih berjuang keras dan menolak menyerah. Pisau kedua ini memang kuat, tapi sayangnya, tidak cocok untuk perbaikan pedang sepertiku. Sui diam-diam berpikir. Dalam pertempuran sebelumnya, dia sudah mengetahui efek magis dari sabar kebencian surgawi. 1. Kekuatan destruktif dari pisau ini mencengangkan, aura pembunuhannya sangat berat, dan itu adalah prajurit yang ganas, yang jauh dari sebanding dengan harta rahasia kekacauan lainnya. Pada titik ini, hanya pedang kebenaran yang bisa bersaing dengannya. 2. Kekuatan pisau ini bisa melarang satu sisi langit. Blokir aturan Zousu di satu area, begitu musuh terjebak di dalamnya, tidak ada bedanya dengan ikan beku. Kekuatan semacam ini secara alami melawan langit, bahkan tabu. Lagi pula, melarang satu sisi dari aturan Zousu sama saja dengan melanggar aturan dan aturan domain dewa. Tak heran,
nama pisau ini disebut Heavenly Head. Surga membencinya, hantu dan dewa membencinya. Sepertinya kekuatan semacam ini juga paling cocok untuk membunuh musuh. Sangat disayangkan bahwa Suyi adalah seorang pendekar pedang, bahkan jika dia dapat menggunakan saber kebencian surgawi untuk bertarung, masih sulit untuk benar-benar melepaskan kekuatan pamungkas dari harta ini. Sebagai seorang tukang reparasi pedang, hati pedanglah yang diasah. Dao Xiu, yang marah adalah nyali pedang. Sebagai perbandingan, jalur perbaikan pedang lebih mendominasi, lebih ekstrim, dan lebih merusak. Ini mengharuskan Anda memiliki pedang yang tidak bermoral dan melanggar hukum. Hanya tingkat perbaikan pedang ini yang dapat menampilkan kekuatan sebenarnya dari pedang kebencian surgawi. Tetapi, meski tidak sesuai dengan jalannya sendiri, Suyi tidak akan memberikan harta ini begitu saja, dan berniat untuk menghargainya terlebih dahulu. Tuan Fuyu, apakah orang-orang ini akan dibunuh atau tidak? Nyonya Mei datang dan bertanya dengan hormat, dia berbicara tentang para tamu yang datang untuk menonton upacara. Tiba-tiba, para tamu di puncak Gunung Hantan ketakutan, gemetar, dan wajah mereka berubah. Seperti sekawanan domba yang menunggu untuk disembelih. Terutama beberapa tembakan besar dari pasukan musuh Suyi, hati mereka tenggelam ke dasar lembah. Dalam keadaan seperti itu, dapatkah Suyian melepaskan mereka? Tapi yang mengejutkan mereka, Suyi menggelengkan kepalanya dan berkata Kuil Yunji melanggar garis dasar saya, jadi saya melenyapkannya. Orang-orang ini tentu saja tidak perlu seperti ini. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menghela nafas lega. Dan tokoh-tokoh besar dari kekuatan musuh itu terasa sulit dipercaya. Kamu layak untuk Tuan Fuyu. Jika kamu melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu, generasiku tidak sebaik Yuan. Nyonya Mei menghela nafas. Di dunia ini di mana hutan memangsa hutan, siapa yang akan menyerah jika itu adalah orang lain? Siapa yang akan memberikan jalan keluar kepada pasukan musuh? Sebagian besar karakter prestise dan dominan itu juga merupakan karakter kejam yang membunuh musuh tetapi hanya ingin membunuh rumput dan akar, dan tidak akan pernah meninggalkan celah. Hal semacam ini terlalu umum. Dengan cara ini, tindakan Suyi cukup langka. Terlepas dari kehidupan masa lalu dan sekarang, saya tidak pernah melibatkan orang lain dalam pekerjaan saya. Suyi berkata dengan ringan, dan aku tidak takut mereka akan menjadi musuhku di masa depan. Beberapa kata, terus terang dan santai. Sosok besar dari pasukan musuh itu skeptis sebelumnya, tetapi mereka harus memikirkan gaya perilaku asli Li Fuyu. Ketika mereka melihat keberanian dan sikap Suyi, mereka akhirnya mempercayainya. Di dunia Senyu, reputasi Li Fuyu sangat terkenal. Bahkan diakui oleh dunia bahwa jika Anda bisa mendapatkan janji Li Fuyu, itu lebih berharga daripada mendapatkan banyak uang. Karena, dia selalu berjalan sesuai pembicaraan. Bahkan musuh-musuh itu tidak dapat menyangkal hal ini. Saya yakin bahwa orang-orang yang cukup beruntung untuk menyelamatkan hidup mereka hari ini akan sangat terjerat dalam hati mereka bahkan jika mereka mengikuti perintah tuan mereka untuk memusuhi Tuan Fuyu di masa depan. Nyonya Mei berkata dengan serius. Suyi tertawa, aku bahkan tidak repot-repot menggunakan metode ini untuk membeli hati orang, dan aku tidak peduli jika mereka memikirkanku sama sekali. Kata-kata ini, dari hati, juga merupakan gambaran dari tindakan hidupnya. Pertempuran berakhir dengan cepat. Dari atas ke bawah Kuil Yunji, mereka semua tewas. Gunung Hantan bersimbah darah, merah di mana-mana, dan bobrok seperti reruntuhan di mana-mana. Saat menyaksikan semua ini, para tamu mau tak mau merasakan kesurupan yang tak terlukiskan. Hari ini, Kuil Yunji mengadakan konferensi Dharma untuk kejahatan jahat, yang menarik perhatian seluruh dunia di Nanhuo Shenzhou. Pada konferensi hari ini, Kepala Sekolah Kuil Yunji, Fa Zhen, sangat ambisius sehingga dia menyatakan perang terhadap Suyi. Dengan ronde pembunuhan yang dipersiapkan dengan baik, Suyi jatuh ke dalam situasi di mana dia pasti akan kalah. Pada saat itu, Kuil Yunji penuh dengan roh, bahkan dikatakan bahwa setelah berakhirnya konferensi Xie Dharma hari ini, pola dunia di benua Vulkan Selatan juga akan berubah. Dan mereka dari Kuil Yunji akan pergi ke Sitian Lingshan untuk berlatih.
Tapi siapa yang bisa membayangkan bahwa hasil akhirnya adalah semua angan-angan kuil Yunji akan sia-sia di depan Suyi yang tiba-tiba membunuhnya. Seperti yang dinyanyikan dalam lakon, melihatnya membangun gedung tinggi, melihatnya menjamu tamu, melihatnya gedung itu runtuh. Bisa dibayangkan bahwa semua ini mengejutkan semua orang yang hadir. Adegan pada saat itu, ada sebuah puisi. Cahaya pedang itu dingin, darah terciprat di kolam dingin, dan angin dedaunan berguguran tinggi di kuil Yunji. Pada hari itu, pertempuran pertama di kuil Yunji berakhir. Saat berita itu keluar, semua orang di benua Vulkan Selatan terkejut. Pada akhirnya, hal itu menyebabkan kegemparan di dunia Gods Domain. Setelah pertempuran Gunung Mingkong berakhir, hal itu menimbulkan sensasi di Gods Domain dan melihat kengerian Suyi. Hanya saja dalam pertempuran Gunung Mingkong, orang-orang dikejutkan oleh kartu dan kekuatan jaringan Suyi yang tak ada habisnya. Kesadaran akan kekuatannya sendiri masih dianggap sebagai dewa yang lebih rendah dengan kekuatan tempur untuk membunuh dewa yang lebih tinggi. Tapi setelah pertempuran di kuil Yunji, kognisi dunia benar-benar ditumbangkan, dan semua orang terkejut saat mengetahui bahwa Suyi sudah menjadi dewa di alam ekstrim. Dan itu memiliki sarana untuk membunuh Master Dewa 5 halus dan 6 halus. Ini tidak diragukan lagi terlalu luar biasa. Itu terlalu menakutkan. Ketika raksasa teratas di Senyu Tiantian mengetahui hal ini, mereka tidak dapat menahan rasa ngeri, dan benar-benar merasakan tekanan. Kebangkitan Suyi terlalu cepat dan menakutkan. Jika terus seperti ini, jika Anda melihat ke seluruh dunia, selain para raksasa top itu, siapa yang berani memprovokasi mereka lagi? Memang benar selama pertempuran di kuil Yunji, Suyi membawa sekelompok dewa dan kejahatan yang menakutkan sebagai pembantunya. Tapi kekuatan Suyi sendiri tidak bisa diremehkan. Kota kuno Tianbing. Xinlan, Su Jianshan sudah pergi, ayo pergi secepat mungkin. Setelah kuil Yunji dihancurkan, tanah di ujung barat ini akan menjadi tempat yang benar dan salah. Baoyun berkata dengan lembut. Kesannya tentang Suyi benar-benar terbalik. Tapi yang membuatnya sedih adalah karena sikap buruknya di masa lalu, dia telah kehilangan kesempatan untuk berkenalan dengan Suyi. Yah, ayo pergi. Zhong Xinlan mengangguk. Ketika dia meninggalkan kuil Yunji sebelumnya, dia mendapat jimat rahasia dan instruksi dari Suyi, mengatakan bahwa jika dia membutuhkan sesuatu di masa depan, dia dapat menggunakan jimat rahasia itu, dan dia akan membantunya sesegera mungkin. Jimat ini diambil oleh Zhong Xinlan sebagai hadiah paling berharga. Juga di kota kuno Tianbing. Di sebuah paviliun di atas sebuah restoran. Suyi duduk dengan nyaman di kursi anyaman dan minum sambil menatap Zhong Xinlan yang sedang berjalan menuju gerbang kota. Ketika sosok cantik pihak lain menghilang, dia memerintahkan biarkan mulut bau itu menemanimu sebentar. Ya. Di satu sisi, Nyonya Mei setuju sambil tersenyum. Mulut bau itu, mengacu pada mulut berdarah yang bisa menelan dunia, itu juga merupakan kejahatan kuno, dan disebut Taois menelan langit. Hanya saja di Suyina, dia selalu menyebut pihak lain sebagai mulut bau. Tuan Fuyu, ini yang Anda minta dengan namanya, dan saya membawakannya untuk Anda. Tangan tulang putih besar tiba-tiba muncul dari udara tipis, dan menyajikan mangkuk sedekah hitam dengan aura misterius dan aneh. Mangkuk sedekah hitam sudah tua dan tua, tetapi beratnya sebanding dengan gunung yang megah. Suyi memegang mangkuk di telapak tangannya, dan melihat bahwa mangkuk itu berisi sebongkah tanah. Tanahnya kelabu tua, dengan sedikit cahaya bintang menjulang di dalamnya, memancarkan gelombang vitalitas yang tebal. Ini adalah bagian dari tanah yang kacau. Salah satu dari sedikit harta langka di dunia. Ini adalah harta penting sekolah kota kuil Yunji, terkubur di kolam dingin di dasar gunung Hantan di kuil Yunji. Awalnya, teratai emas Suanyin ditanam di tanah yang kacau ini, tapi iklim teratai emas itu belum matang, jadi saya mencabutnya. Sebuah suara datang dari tangan tulang putih besar itu. Suyi mengangguk, menyingkirkan mangkuk hitam, dan berkata, kali ini, aku butuh bantuanmu. Nyonya Mei buru-buru berkata Tuan Fuyu terlalu sopan, inilah yang harus saya lakukan. Itu benar, jika bukan karena Tuan Fuyu, kami yang bukan manusia atau hantu tidak akan bisa keluar dari larangan sarang iblis pembunuh.
Bagi kami, ini adalah rahmat untuk membangun kembali. Tangan tulang besar itu juga sangat berterima kasih. Kembali ke gua setan di Andian, Sui menyelamatkan mereka satu persatu dari segel, dan syaratnya adalah meminta mereka datang ke kuil Yunji untuk meminta bantuan mereka. Mereka secara alami setuju tanpa ragu-ragu. Sui bangkit dari kursi rotan, dan berkata, "Oke, aku juga harus pergi." Tuan Fuyu tunggu sebentar. Nyonya Mei berbicara dengan tergesa-gesa, dengan ekspresi gugup yang langka. "Apa itu?" Sui bertanya. "Saya sangat berani, saya ingin meminta Tuan Fuyu untuk menunjukkan kepada saya jalan yang cerah." Nyonya Mei berkata dengan hormat. Tangan tulang putih besar itu bergetar, dan memohon generasiku adalah tubuh dewa dan kejahatan, dan kita harus waspada agar tidak dimusnahkan oleh kekuatan surga setiap saat. Jika kita tidak memiliki keterampilan untuk bertahan hidup, kita ditakdirkan untuk berjuang untuk bertahan hidup. Saya harap Tuan Fuyu berbelas kasih dan memberi kami beberapa nasihat. Sui menggelengkan kepalanya dan berkata 5 dunia yang keruh, 8 kepahitan, ketidakmampuan untuk hidup atau mati, disebut kekejian ilahi. Orang-orang jahat, yang diubah oleh kebencian, permusuhan, darah, dan kotoran, seharusnya tidak ada di dunia ini. Kalian semua adalah dewa sebelum kalian hidup. Bagaimana mungkin kalian tidak memahami kebenaran ini? Segera, mata Nyonya Mei menjadi gelap. Tangan tulang putih besar itu juga diam. Apa yang disebut 5 kekeruhan dan dunia jahat, mengacu pada kekeruhan kalpa, kekeruhan pandangan, kekeruhan penderitaan, kekeruhan makhluk hidup, dan kekeruhan kehidupan seperti yang disebutkan oleh agama Buddha. 5 kekeruhan mengacu pada 5 tulah dan bencana yang mencemari dunia. Kejahatan ilahi adalah salah satunya, tidak lahir atau mati, seperti halnya hal-hal kotor di bawah jalan surga, sulit untuk benar-benar bertahan dari bawah jalan surga. Sui mengubah topik namun, jika Anda tidak mencari metode kematian dan kebangkitan, tetapi hanya ingin bertahan hidup di dunia ini, saya punya cara. Nyonya Mei dan Bonda Shou sangat gembira, dan dengan bersemangat berkata, "Saya juga meminta saran dari Tuan Fuyu." Sui berkata dengan ringan, "Saya tidak bisa berbicara tentang nasihat, tetapi Anda harus berjanji satu hal kepada saya." Kedua dewa kuno itu setuju tanpa ragu. Mereka semua tahu bahwa Dharma tidak boleh diajarkan dengan enteng, jalannya tidak boleh bocor, guru tidak boleh mengikuti jalannya, dan dokter tidak boleh mengetuk pintu. Ini aturannya. Belum lagi, mereka tidak hidup atau mati, bahkan jika Sui meminta mereka untuk melayaninya, dia akan bersedia. Sui mengeluarkan sepotong batu giok, mengukirnya, lalu menyerahkannya kepada Nyonya Mei. Ini adalah teknik mencuri balok dan mengubah pilar, untuk menipu langit. Selama kamu tidak mengungkapkan kekuatanmu, kamu dapat menggunakan teknik rahasia ini untuk menghindari induksi tatanan langit. Setelah menerima metode rahasia ini, kalian semua pergi ke laut tanpa batas untuk mengintai dan membantuku mencari tahu berapa banyak kekuatan dan sosok setingkat dewa yang didistribusikan di laut tanpa batas hari ini. Nyonya Mei dan Bonda Shou sama-sama menangis karena berterima kasih, dan langsung setuju. "Terima kasih, Tuan Fuyu, telah mengajari saya karma dan memberikan dharma. Kami akan memenuhi misi kami dan tidak pernah ragu untuk mati." Sui mengangguk. Alasan mengapa dia membuat pengaturan seperti itu adalah karena dia ingat monyet kecil yang pergi ke laut tanpa batas sendirian ketika dia tiba di Guts Domain. Sudah hampir setahun, dan monyet kecil itu tidak pernah menghubunginya. Namun, Sui tidak khawatir tentang apapun. Jika monyet kecil itu dalam bahaya, dia akan menghubunginya. Dan sekarang dia mengirim dewa-dewa ini ke laut tanpa batas, untuk membantu dirinya sendiri terlebih dahulu, membuat rencana ke depan, dan mempersiapkan tindakan di masa depan. Selanjutnya, Sui berhenti dan berbalik untuk pergi. Sampai melihat sosoknya menghilang, Bu Mei menghela nafas panjang dan berkata, "Setan tulang tua, Tuan Fuyu mempercayakan saya dengan metode rahasia karena kepercayaan. Selanjutnya, Anda dan saya harus bekerja sama dengan tulus dan menyatukan rekan lain untuk menyelesaikan tugas Tuan Fuyu. Jangan khawatir, meskipun kamu dan aku telah bertarung selama bertahun-tahun, dalam hal ini, aku akan menjadikanmu sebagai pemimpin dan melakukan yang terbaik untuk bekerja sama."
Suara dentang tulang dan tangan besar dijamin. Nyonya Mei tersenyum dan berkata ketika Taoist Tun Kong tua kembali, saya akan menyampaikan metode rahasia ini kepada Anda satu per satu. Dia sangat senang, karena Guru Fuyu memberinya metode rahasia daripada memberikannya kepada orang lain. Kepercayaan ini membuat Ibu Mei merasa cukup dihargai. Dan dia tidak akan pernah memenuhi kepercayaan ini. Benua Dewa Fangu. Sitian Lingshan. Di tepi kolam teratai, pohon-pohon yang berputar-putar bergoyang, memancarkan cahaya biru seperti mimpi. Kami memiliki pengkhianat. Di bawah pohon yang berputar, Buddha lentera yang kurus kering duduk di tanah. Dia mengenakan jubah biksu tua dengan lengan lebar, wajahnya sudah tua, tubuhnya damai dan tenang, dan tidak ada fluktuasi kekuatan di tubuhnya. Ada pesona tersembunyi, kembali ke leluhur dan kembali ke kebenaran. Siapa? Di tepi kolam teratai tidak jauh dari sana, seorang wanita berbicara dengan lembut. Dia duduk di sana seperti bayangan, bahkan di bawah cahaya langit, sosok anggunnya tampak kabur dan ilusi. Langit cerah, tapi di mana dia berada, ada malam yang gelap. Jika Suyi ada di sini, dia pasti akan mengenali wanita ini, dia telah melihat wanita ini sejak lama. Itu masih di era setan, ketika penjahit terbunuh, pihak lain memanifestasikan sinar tekad, menyebut dirinya, Dewa Keheningan Kegelapan. Pada saat yang sama, dia juga merupakan, tuan, di mulut penjahit. Saat ini, wanita ini sedang duduk di tepi kolam teratai, berbicara dengan Buddha lentera. Tentu saja, itu adalah leluhur iblis Rahu. Nada burning Buddha tenang, pada awalnya, dengan tata letak kuil Yunji, saya mengambil Ningxiu, pewaris ketiga Li Fuyu, sebagai umpan, dan akhirnya mengirimkannya kembali ke Suyi, reinkarnasi Li Fuyu, dengan kedok iblis Lohu. Leluhur, aku tidak akan mengungkapkan masalah ini, dan kuil Yunji tidak akan mengungkapkannya, jadi ada yang salah dengan leluhur iblis Rahu. Berbicara tentang ini, cahaya di mata Buddha lampu pembakaran sedikit aneh, dan berkata, belum lama ini, leluhur iblis Lohu baru saja melarikan diri dari gua iblis petir, semuanya akan hancur, orang tua inilah yang memiliki masalah. Nadanya datar, tetapi dia memberi orang kekuatan yang tidak perlu dipertanyakan lagi, dia tidak berspekulasi, tetapi menyatakan fakta. Dia berlindung di Suyi. Wanita itu jelas terkejut. Tidak masalah apakah kamu berlindung atau tidak. Burning Lamp Buddha berkata, yang penting adalah leluhur iblis Lohu tidak lagi dapat dipercaya. Wanita itu mengambil polong teratai dari kolam teratai dengan santai, dan sambil mengupas biji teratai, berkata kalau begitu apakah kamu ingin menyingkirkannya, sebagai peringatan kepada orang lain. Leluhur iblis Lohu adalah dewa-dewa di puncak 9 perbaikan. Tetapi ketika wanita itu berbicara tentang membunuh leluhur iblis Rahu, dia tampak sangat santai dan ceroboh. Tidak dibutuhkan. Lentera Buddha berkata, situasi saat ini di domain dewa telah menjadi sangat rumit. Ortodoksi kuno dari tanah tak dikenal telah lahir satu demi satu, ini salah satunya. Di daerah terlarang di seluruh dunia, daerah terlarang ruang waktu muncul satu demi satu. Kekuatan yang bukan milik era kontemporer juga sudah mulai mengatur terlebih dahulu. Ini yang kedua. Dikombinasikan dengan mantan teman dan kekuatan Li Fuyu dan Yi Daoxuan, seluruh domain dewa sudah menjadi arus bawah dan berbahaya. Berbicara tentang ini, Buddha lentera berkata dengan emosi ini adalah perubahan besar yang belum pernah terlihat di zaman kuno. Nabi bebek pipa sungai musim semi, semua orang tahu bahwa zaman kegelapan mitologi akan datang, yang berarti era sebelum munculnya zaman kegelapan mitologi hanya dalam beberapa dekade, akan ada peningkatan variabilitas dan pergolakan tak terduga. Dan kesesatan Suyi adalah mata badai dari semua variabel dan kekacauan ini. Berbicara tentang Suyi, mata Dimden Buddha berubah dengan tenang, dia tampak sedikit menyesal, dan menghela nafas, sayangnya, terakhir kali di jalan menuju dewa kuno, dia berhasil membuktikan dirinya dan menjadi dewa. Itu adalah waktu terbaik untuk membunuhnya, tetapi karena itu terjadi di jalan para dewa kuno, terjadi perubahan besar, yang memungkinkannya lolos dari pembunuhan Dai dan tokoh-tokoh besar yang melangkah ke sungai panjang takdir. Di sisi kolam teratai, wanita itu memakan biji teratai, mengunyahnya dengan ringan, dan berkata, aku sudah lama membujukmu,
ketika Suyi masih berlatih di dunia manusia, kamu harus melakukan segala yang mungkin untuk membunuhnya tetapi engkau menolak. Buddha yang terbakar tampak tenang dan berkata biji teratai yang Anda makan mekar setiap 8.000 tahun sekali dan berbuah setiap 8.000 tahun sekali. Jika Anda memetiknya terlebih dahulu, Anda hanya akan mendapatkan buah teratai, tetapi bukan buah. Wanita itu mengerti arti dari Buddha yang terbakar. Hanya saja waktunya tidak tepat. Di masa lalu, baik Yi Daoxuan, Li Fuyu, Wang Ye, Shenmu, maupun Guanzu tidak menguasai kekuatan reinkarnasi. Buddha lentera berkata dengan acuh tak acuh, oleh karena itu, bahkan jika kita berencana untuk menghancurkan mereka sebelumnya, kita akan bereinkarnasi oleh mereka berulang kali, dan akan mendapat kesempatan untuk membangun kembali jalan, dan tidak akan benar-benar mati. Pada awalnya, Anda mengatur agar penjahit itu pergi ke dunia manusia untuk membuat tata letak. Pada akhirnya, Shenmu dan Master Kuil meninggal, tetapi Anda tidak mendapatkan apa-apa, bukan? Di sisi kolam teratai, wanita itu terdiam sejenak. Jika kamu ingin memetik buah dao, kamu harus menunggu sampai buah dao matang. Burning Buddha berkata, inilah alasan mengapa saya belum benar-benar bergerak dalam beberapa tahun terakhir. Saya hanya membuat beberapa rahasia sebelumnya. Wanita itu berkata tapi Suyi dalam hidup ini sudah bertanggung jawab atas reinkarnasi, kenapa kamu tidak melakukannya? Burning Buddha menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata saya berkata, awalnya di jalan menuju dewa-dewa kuno, ini adalah waktu terbaik untuk membunuh Suyi, tapi sayang sekali saya melewatkannya. Saat ini, situasi di dunia rumit dan membingungkan. Siapapun yang menyerang lebih dulu akan tertinggal. Dalam pertempuran Gunung Ningkong, Die secara pribadi berakhir, tetapi hasilnya, seperti yang telah Anda lihat, Suyi tidak hanya gagal, tetapi dia menggunakan pertempuran ini untuk membangun prestise dan menakuti dunia. Ada jejak ketidakberdayaan dalam suara itu, aku tidak bisa menahannya. Die adalah orang yang memutuskan jalan, yang dipilih oleh orang-orang besar di sungai panjang takdir. Tidak ada yang berani melanggar perintahnya, dan begitu juga aku. Wanita itu berpikir, apakah ini sebabnya kamu dengan sengaja mempertahankan kekuatanmu selama pertempuran di Gunung Ningkong? Burning Buddha tidak menyangkalnya, dan berkata saat bermain catur, Anda harus bersabar, membuat keputusan sebelum bergerak. Dalam perubahan besar yang belum pernah terlihat di zaman kuno ini, siapapun yang bisa menahan napas bisa menjadi catur. Pemain. Sebaliknya, kamu ditakdirkan untuk menjadi pion di papan catur. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.